nggak ngebayangin apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada. Mungkin semua kemajuan ini nggak akan pernah ada. Dan lebih parahnya, kita mungkin akan masih terjebak di zaman primitif. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol yang penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Nah, inilah dia, filsafat. Filsafat itu adalah proses berpikir kritis dan analitis yang terus-menerus. Filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajari cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi, kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Jika filsafat adalah tentang bertanya, maka pendekatan filsafat adalah tentang bagaimana kita bertanya. Pernahkah kamu melihat seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus? Dia tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga bertanya, mengapa ini terjadi? Apa motifnya? Bagaimana jika ada skenario lain? Nah, seperti itulah pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat seperti memiliki kacamata pertanyaan. Kacamata ini mampu membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga mencari tahu apa yang ada di balik itu. Nah, sekarang kita akan membahas aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Jadi, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada progresivisme. Belajar itu praktis dan relevan. Nah, kalau progresivisme ini intinya belajar itu harus nyambung sama kehidupan nyata. Gak cuma teori doang, tapi harus bisa diaplikasikan. Misalnya, ngapain belajar rumus fisika kalau nggak pernah dipakai buat ngerjain proyek sains? Atau belajar sejarah tanpa ngerti kaitannya sama kejadian sekarang. Progresivisme itu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Tujuannya kita jadi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi yang super cepat ini. Jadi belajarnya seru dan langsung terasa manfaatnya. Yang kedua itu ada konstruktivisme. Kita yang bangun pengetahuannya. Konstruktivisme itu beda lagi. Aliran ini percaya kita nggak pasif menerima informasi, tapi aktif membangun pemahaman sendiri. Nggak cuma menghafal, tapi juga memahami kenapa suatu hal itu terjadi. Misalnya, kita belajar matematika. Konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses menemukan rumus itu sendiri. Daripada cuma menghafal rumusnya, guru lebih berperan sebagai fasilitator, memberikan panduan dan sumber belajar. Tapi, kita yang aktif mencari tahu dan membangun pemahaman kita sendiri. Ini penting banget di era informasi sekarang, di mana kita harus bisa menyaring informasi dan membangun pemahaman kita sendiri. Jadi, kita lebih kritis dan gak gampang percaya sama informasi yang belum tentu benar. Nah, yang terakhir ada humanisme, belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Aliran ini menekankan pentingnya pengembangan diri secara utuh. Bukan cuma nilai akademis, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Bayangin, sehebat apapun kita dalam teknologi, kalau nggak punya rasa empati, teknologi itu bisa jadi senjata yang berbahaya. Humanisme menekankan pentingnya belajar sesuai minat dan bakat masing-masing dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Ilmu dan teknologi jadi alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Jadi, belajarnya nggak cuma buat nilai bagus, tapi juga buat jadi pribadi yang lebih baik. Jadi, ketiganya punya fokus yang sedikit berbeda, tapi intinya itu sama. Belajar itu harus aktif, relevan, dan bermakna. Kita harus bisa menguasai ilmu dan teknologi, tapi juga menggunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Nah, sekarang kita bakal ngebahas 3 pendekatan filsafat dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan sinoptik. Pendekatan sinoptik itu kayak melihat peta besar pendidikan. Kita nggak cuma fokus pada satu aspek, misalnya kurikulum.
tapi melihat bagaimana semua elemen pendidikan saling berkaitan. Kurikulum, metode pengajaran, tujuan pendidikan, dan konteks sosial, semuanya saling memengaruhi. Pendekatan sinoptik membantu kita memahami interkoneksi antar berbagai komponen sistem pendidikan dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif bertanya, bagaimana seharusnya pendidikan itu? Ini berfokus pada nilai dan prinsip yang ideal dalam pendidikan. Kita membahas pertanyaan-pertanyaan seperti, apa tujuan pendidikan yang ideal? Nilai apa yang harus dijunjung tinggi? Bagaimana kita menciptakan sistem pendidikan yang adil dan efektif? Pendekatan ini menuntun kita untuk merumuskan standar dan tujuan pendidikan yang baik. Yang ketiga ada pendekatan kritis radikal. Pendekatan kritis radikal menggali lebih dalam, mencari masalah tersembunyi dalam sistem pendidikan. Kita mempertanyakan asumsi-asumsi dasar, menganalisis ketidakadilan, dan mencari akar penyebab masalah. Misalnya, bagaimana pendidikan memperkuat ketidaksetaraan sosial? Bagaimana kurikulum mencerminkan kepentingan kelompok tertentu? Pendekatan ini mendorong kita untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih adil dan inklusif. Manfaat pendekatan filsafat pada pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat pendekatan filsafat pada pendidikan. Pertama, ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat mendorong siswa untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan mengidentifikasi bias. Mereka belajar untuk menganalisis argumen, mengidentifikasi kelemahan logika, dan membentuk opini yang berdasarkan pada penelaran yang kuat, bukan hanya pada opini populer atau emosi. 2. Mengembangkan pemikiran yang mendalam. Filsafat mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan menjelajahi berbagai perspektif. Mereka belajar untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait, dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu pendidikan. Ini melampaui pemahaman permukaan dan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Meningkatkan kemampuan berargumen. Filsafat mengajarkan siswa bagaimana untuk membangun argumen yang koheren dan persuasif. Mereka belajar untuk mendukung klaim mereka dengan bukti yang kuat, mengantisipasi keberatan, dan menganggap kritik dengan cara yang logis dan rasional, dan menanggapi kritik dengan cara yang logis dan rasional. Ini penting untuk partisipasi yang efektif dalam diskusi yang debat, baik di dalam maupun di luar kelas. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Dengan mengeksplorasi berbagai ide dan perspektif, filsafat merangsang kreativitas. Siswa belajar untuk berpikir di luar kebiasaan, menemukan solusi inovatif untuk masalah, dan mengembangkan ide-ide baru. Filsafat menyediakan kerangka kerja untuk berpikir secara sistematis dan kreatif sekaligus. 5. Meningkatkan kesadaran etis dan moral. Filsafat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan etis dan moral yang mendasar, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dengan mempelajari berbagai teori etika, siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Mereka sebagai individu dan anggota masyarakat ini membantu mereka untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Singkatnya, pendekatan filsafat dalam pendidikan bukan hanya tentang mempelajari teori-teori filsafat, tapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang penting untuk pembelajaran seumur hidup dan kehidupan yang bermakna. Pendekatan ilmiah adalah cara berpikir dan bekerja yang didasarkan pada fakta dan bukti. Pendekatan ilmiah dapat digunakan dalam penelitian dan pembelajaran. Nah, pendekatan ilmiah itu kayak jalan pintas buat cari jawabannya, tapi dengan cara yang terstruktur dan logis. Bayangin, kalian lagi penasaran kenapa langit itu biru. Jadi, ini langkah-langkah untuk mencari jawabannya. Yang pertama ada observasi. Kita perhatiin dulu langitnya. Kita amati warnanya, bentuknya, dan apa saja yang ada di sekitarnya. Kayak detektif yang lagi ngumpulin bukti kan?
Yang kedua ada hipotesis. Setelah ngeliat-ngeliat, kita mulai berpikir, mungkin langit biru karena pantulan cahaya matahari, atau mungkin karena ada lapisan udara yang berwarna biru. Nah, tebakan kita ini namanya hipotesis. Yang ketiga ada eksperimen. Sekarang kita mau buktiin tebakan kita itu benar apa enggak. Kita bisa cari informasi di buku, internet, atau bahkan bikin eksperimen sederhana. Kayak kita coba nyinari kertas putih dengan cahaya matahari, apa warnanya berubah. Yang keempat ada analisis. Setelah ngumpulin data, kita analisis deh. Apakah bukti yang kita temuin mendukung hipotesis kita? Atau malah membuat kita mikir lagi? Yang kelima ada kesimpulan. Terakhir kita tarik kesimpulan berdasarkan analisis kita. Oh, ternyata langit biru karena cahaya matahari terpancar dari atmosfer. Karakteristik pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah memiliki beberapa ciri khas yang penting. Yang pertama ada objektif, artinya kita berfokus pada fakta dan data yang bisa diukur, bukan pada pendapat atau perasaan pribadi. Kita cari bukti nyata, bukan tebakan atau opini. Semua kesimpulan harus didukung oleh data yang bisa diverifikasi. Yang kedua sistematis, prosesnya terstruktur dan terencana dengan baik. Kita mengikuti langkah-langkah tertentu secara berurutan untuk memastikan bahwa setiap aspek diteliti secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewatkan. Ini seperti mengikuti resep untuk membuat kue. Setiap langkah penting untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. 3. Empiris. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan langsung. Kita mengandalkan bukti yang bisa dilihat, diukur, dan didokumentasikan. Tidak ada ruang untuk spekulasi atau asumsi yang tidak didukung oleh bukti. Yang keempat, analitis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara cermat untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan yang valid. Kita tidak hanya melihat data secara sepintas, tetapi kita meneliti data tersebut untuk memahami maknanya. Dengan keempat ciri ini, pendekatan ilmiah memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan akurat, andal, dan bisa dipercaya. Metode penelitian ilmiah dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat beberapa pendekatan utama untuk melakukan penelitian ilmiah. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis. Misalnya, peneliti mungkin ingin mengetahui apakah metode pengajaran tertentu meningkatkan skor ujian siswa. Data dikumpulkan dalam bentuk angka, misalnya skor ujian, dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menentukan apakah ada hubungan antara metode pengajaran dan skor ujian. Yang kedua, penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena pendidikan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, perspektif, dan makna yang terkait dengan fenomena tersebut. Misalnya, peneliti mungkin ingin memahami bagaimana siswa mengalami proses belajar di kelas tertentu. Yang ketiga ada mixed method atau metode campuran. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, peneliti mungkin mengukur prestasi akademik siswa atau kuantitatif dan juga mewawancari mereka tentang pengalaman belajar mereka atau kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prestasi mereka. Ketiga pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan pilihan pendekatan yang tepat tergantung pada pertanyaan, penelitian, dan tujuan penelitian. Nah, kita akan membahas manfaat pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Jadi, pendekatan ilmiah itu memberikan banyak manfaat dalam pendidikan. Yang pertama ada objektivitas yang lebih tinggi. Pendekatan ilmiah mendorong kita untuk berfokus pada fakta dan data, bukan opini atau prasangka. Ini menghasilkan penelitian dan kesimpulan yang lebih objektif dan tidak bias. Yang kedua, penelitian yang lebih andal. Langkah-langkah sistematis dan pendekatan ilmiah meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Hasilnya lebih akurat dan bisa dipercaya karena didasarkan pada bukti dan analisis yang cermat. Yang ketiga, perbaikan kualitas pendidikan. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, pendidikan ilmiah membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan
kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti, bukan hanya asumsi. Singkatnya, pendekatan ilmiah memastikan bahwa keputusan dan kebijakan dalam pendidikan didasarkan pada bukti yang kuat dan bukan hanya pada pendapat atau intuisi. Ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan efektif.